Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dimanapun Anda berada. Salam semangat-semangat, sukacita, sukacita. Senang sekali kita kembali berjumpa di ibadah online hari ini. Dan terima kasih atas kesetiaan dan kerinduan Bapak, Ibu, dan saudara semua untuk bergabung di ibadah online kami. Kita percaya sesuai firman Tuhan yang berkata bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Dan ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup kini dan hidup yang akan datang. Karena itu mari kita beri pujian dan penyembahan yang terbaik dan siapkan hati kita untuk menerima taburan firman-Nya. Dengan semangat dan sukacita, mari kita beribadah. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu saudara dalam Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan dimanapun Anda berada pada hari ini. Mari kita saat ini kita mau siapkan hati kita mau naikkan puji-pujian bagi Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang ajaib. Dan kita mau nyatakan, Kau hadir Tuhan, Kau ada di tengah kami semua Tuhan Yesus, kami percaya. Haleluya Yesus. Mari kita mau nyatakan bahwa ada kuasa Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Amin. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Di
kebaikannya, untuk penyertaannya, untuk kasih setia Tuhan. Haleluya Yesus, hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Segala pujian hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan. Dan kami akan pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Amin Yesus. Haleluya Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan, hanya Engkau Yesus. Haleluya, Engkau layak Tuhan, Engkau yang kami puji Tuhan. Haleluya, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Haleluya. Amin. Sungguh Allah kita Allah yang dahsyat. Amin saudara. Dia yang menebus dan menyelamatkan setiap kita. Dalam 2 Timotius 1 ayat 9 mengatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan saudara. Jika kita dalam pergumulan, jika kita dalam masalah, percaya bahwa Allah mengasihi setiap kita. Jika nyawanya saja sudah Dia berikan bagi setiap kita, apalagi hal-hal yang baik, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Dia pasti bukan Allah yang meninggalkan setiap kita. Amin. Dia Allah yang menyertai setiap kita saudara. Mari pada hari ini kita mau naikkan pujian bagi Tuhan untuk besar kasih setianya atas setiap kita. Meskipun kami dalam lembah kekelaman Tuhan, meskipun kami dalam masalah, dalam ketakutan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang berjalan bersama dengan kami Tuhan Yesus. Engkau yang beri kekuatan bagi setiap kami Tuhan, Engkau yang beri penghiburan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang besar. Haleluya Yesus. Terima kasih. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan
Syukur kami kepada Engkau ya Tuhan Allah yang menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau memilih setiap kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Engkau berikan kami keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang besar Tuhan Yesus. Ucap syukur Tuhan. Kami memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada hari ini Tuhan Yesus kami juga mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan bicara di setiap kami. Urapi Pastor Mimi Tuhan yang akan bawakan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan di setiap kami Tuhan Yesus. Yang akan menegur setiap kami, memperbaiki kelakuan kami Tuhan Yesus. Yang akan mengubahkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan, telinga kami, pikiran kami. Untuk kami siap terima firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita. Saya berharap semua jemaat baik di MDC Bogor, Depok, Tangsel, bahkan yang di Kemang pun dalam keadaan sehat dan sejahtera. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan terima kasih kami boleh diberi kesempatan lagi untuk beribadah kepadamu. Sungguh ini suatu kesempatan yang indah. Urapilah ya Roh Kudus, baik hamba, baik semua yang mendengar, supaya ini menjadi rema bagi kehidupan kami, walaupun lewat online, biar Engkau yang urapi, sehingga tidak terbatas oleh ruang dan alat apapun. Kami percaya Engkau menyertai, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah saudara, hari ini saya akan menyampaikan tema firman Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Sesuai dengan tema 3 bulanan kita. Baik, saya akan bacakan lagi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Kalau minggu lalu Pak Sony telah menyampaikan bagian ayat 31b, maka sekarang saya kebalikannya, yaitu di 31a. Tentang orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kita lihat saudara penjelasannya, kita lihat di sini ini sebenarnya merupakan kalimat syarat. Kalimat syarat itu berarti kita akan dapat kekuatan kalau saudara kita menantikan Tuhan. Jadi fokus kita yang kita nantikan adalah Tuhannya. Dan banyak orang hanya fokus kepada berkatnya atau outputnya atau hasilnya. Jadi selama menantikan pasti kita berharap kapan ya doa saya dijawab, kapan ya pekerjaan saya yang baru datang, kapan ya ekonomi saya meningkat, kapan jodoh saya datang dan sebagainya. Saudara, itu wajar sebagai manusia. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kebenaran kepada kita hari ini. Janganlah engkau menanti-nantikan hanya hasil atau outputnya. Tapi nantikanlah sumbernya. Sumbernya itu tidak lain adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Ini ada cerita dulu diceritakan oleh Pastor Fu. Saya masih ingat, saudara lihat gambar ini. Ini adalah gambar keran ya, saudara pasti ada keran air di rumah saudara. Nah ada seorang Afrika, ini cerita zaman dulu ya. Dia dari kampung yang sangat miskin dan terbelakang. Terus dia dapat kesempatan untuk pergi ke negara Eropa.
Dia pergi dengan orang-orang bule yang lain, sampai di Eropa itu dia sangat terheran-heran. Karena dia melihat adanya keran air ini, itu sangat terkesan dalam pikirannya. Keran air itu begitu diputar, pasti airnya keluar. Lalu dia mulai coba, baik di bandara, di hotel, di mana-mana tempat. Kok dia bilang, ini kok benda ajaib ya. Kalau diputar, air keluar. Maka saudara, dia beli keran itu sebelum dia pulang ke Afrika. Dia beli beberapa keran. Ketika dia sampai di kampungnya, lalu keran itu dicoba saudara. Dia kumpulkan orang-orang untuk melihat, ini ada benda ajaib. Benda ini bisa mengeluarkan air ketika diputar. Waktu dia putar keran itu saudara, ternyata tidak mengeluarkan apa-apa. Dia coba lagi, tambah kenceng dia putar. Enggak ada keluar apa-apa. Nah saudara, kita lihat dari hal ini bahwa yang penting itu bukan kerannya saudara. Yang penting itu adalah sumber airnya. Yang penting adalah sumber air, bukan keran. Sebab itu mari perbaharui pikiran kita. Bila kita saudara hanya menantikan hasil atau outputnya bukan sumbernya, maka saudara, di dalam penantian itu kita akan merasa capek loh. Malah kita bukan dapat kekuatan. Kan syaratnya tadi menantikan Tuhan. Maka kamu akan memperoleh kekuatan. Nah sekarang saudara, kalau kita hanya menantikan outputnya, kita akan rasa capek. Kapan ya Tuhan Engkau menjawab doa saya? Aduh Tuhan, saya udah capek, saya udah lelah berdoa dan sebagainya. Saudara, akibatnya apa? Kita merasa bosan. Bosan saya berdoa hal yang ini terus bosan saya. Lalu akhirnya apa saudara? Ujung-ujungnya kita merasa kecewa sama Tuhan. Itu sebabnya kita akan belajar saudara, dua sifat Tuhan yang utama. Supaya dalam nanti penantian itu kita jadi mengerti, oh memang harus sumbernya yang aku nantikan dan aku percayai. Nah sebelum kita belajar dua sifat itu saudara, kita lihat latar belakang dari Yesaya 40. Di mana ayat 3 bulanan itu berada saudara. Di atasnya itu ditulis Allah adalah Allah segala Allah. Nah pada zaman Yesaya menulis ayat ini saudara, itu orang Israel sedang dibuang karena penjajahan Babilonia. Jadi mereka nggak ada lagi di Israel. 70 tahun mereka berada di negara Babilonia. Dan mereka menanti-nantikan kapan ya kami bebas. Kapan kami kembali ke negara Israel. Pada saat itu mereka bukannya terus mencari Allah yang hidup. Tapi mereka malah menyembah patung-patung, arca dan sebagainya. Karena mereka mengikuti kebiasaan bangsa Babilonia. Saudara lihat inilah kebenaran yang keliru saudara. Karena mereka tidak mengambil kepada firman Tuhan. Tujuan kita supaya kita itu makin percaya. Kalau kita kenal dua sifat Tuhan ini saudara, maka kita akan tambah percaya, tambah mengasihi Dia, tambah menantikan Tuhan Yesus. Mari kita lihat dua sifat itu apa saja saudara. Yang pertama, Tuhan yang kita sembah yaitu Tuhan yang transenden. Tuhan yang transenden berarti Tuhan yang jauh melampaui segala akal manusia. Dia maha besar, Dia maha kuasa saudara. Mari kita lihat ayatnya di dalam Yesaya 40 ayat 15. Dikatakan di situ yang di atas ayat 31. Dikatakan sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba. Dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Jadi saudara itu bangsa-bangsa. Lah kita sendiri sebagai pribadi itu berarti lebih kecil dari setitik air. Nggak tahu seperberapanya. Belum pulau-pulau itu hanya seperti debu yang halus saudara. Berarti betapa besar, betapa maha kuasanya Tuhan kita. Saudara mau tahu bulan itu adalah planet yang terdekat dengan kita saudara. Bulan itu saudara besarnya aja 3,8 juta kali lapangan sepak bola. Nah jadi kalau lapangan sepak bola itu saudara 3,8 jutanya tuh itu adalah
luasnya bulan. Lah luas bumi berapa saudara? Luas bumi 127.000 lapangan sepak bola saudara. Bayangkan betapa kecilnya manusia. Mari kita lihat lagi ayat lainnya yang menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang transenden. Betapa maha besar melampaui segala akal manusia. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Bayangkan saudara, ada berapa bintang di galaksi Bima Sakti yang kita tempati saudara. Ada 400 miliar bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Tuhan tahu namanya masing-masing. Bahkan ketika dipanggil, bintang itu hadir saudara. Nah saudara, itu demikian ajaibnya Tuhan kita. Dan saudara tahu berapa adanya galaksi? Itu galaksi itu lebih besar, galaksi itu terdiri dari bumi, dari planet, dari bintang dan benda-benda angkasa lainnya. Ada berapa coba saudara galaksi yang ada di universe ini, di alam semesta ini? Ada 2 triliun galaksi saudara. Di dalamnya ada planet, ada bintang dan sebagainya. Jadi saudara betapa besarnya alam semesta ini. Kita lihat saudara video yang berikut ini. Nah saudara, kita akan melihat berapa jarak kita untuk bisa mencapai alam semesta yang terdekat. Diperlukan setengah tahun untuk bisa ke bulan yang jaraknya 380.000 kilometer dari bumi, itu yang terdekat. Dari bumi ke Neptunus, planet yang terjauh, diperlukan 5.022 tahun alias 8 generasi kita baru bisa ke Neptunus berjarak 12 kilometer. Untuk bisa mencapai matahari diperlukan 1 tahun cahaya. 1 tahun cahaya itu adalah 9,461 kali 10⁻12 kilometer. Untuk mencapai bintang lain diperlukan 10 tahun cahaya. Planet kita termasuk dalam 3,2 triliun planet dan 400 miliar bintang yang berada di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti sendiri termasuk dalam 54 galaksi yang ada di local group. Untuk mencapai local group kita perlu 100 juta tahun cahaya. Local group kita termasuk dalam 2000 galaksi yang ada di Virgo Supercluster. Virgo Supercluster termasuk dalam 1 juta galaksi yang ada di Laniakea Supercluster. Dan yang terbesar ialah Observable Universe. Observable Universe terdiri dari 2 triliun galaksi di dalamnya. Dan ujung pengetahuan manusia baru sampai sini saudara. Nah itu adalah benda-benda yang raksasa, yang sangat giant saudara. Kita sekarang beralih ke benda-benda yang kecil, yang mikroskopik. Ukurannya itu adalah ukuran mikroskopik. Kita mulai dari mata manusia saudara. Di situ ada pupil dan nanti di dalamnya yang paling dalam adalah retina saudara. Kita lihat ya ukurannya berapa. Ini udah pangkat minus mainnya saudara. Retina manusia berukuran 1 mm. 1 mm betapa kecilnya saudara. Kemudian pembuluh darah berukuran 100 mikrometer, lebih kecil lagi. Sel darah putih 10 mikrometer. Kromosom 1 mikrometer. DNA 100 nanometer. Fiber kromosom 10 nano. Grup atom 1 nano saudara. Atom oksigen 100 pikometer. Atom bagian dalam 10 pikometer. Atom kosong ukurannya 1 pikometer. Nukleus atom 100 femtopiko. Dan proton dan neutron yang berada di dalam nukleus atom 10 femtometer. Dan yang terakhir adalah quarks. Quarks adalah partikel terkecil. Suatu bahan yang benar-benar fundamental 1 femto. Saudara lihat ini ukuran-ukuran terkecil sampai nggak bisa dilihat oleh mata manusia. Jadi saudara kita lihat betapa besarnya saudara Allah kita itu luar biasa. Tapi saudara apa yang terjadi kepada orang Israel? Meskipun Allahnya itu besar dan sudah menyatakan dirinya kepada mereka. Mereka tetap bandel saudara. Mereka menyembah patung-patung dan arca. Dan ini adalah penghinaan bagi Allah yang demikian mulia.
hanya ditempatkan dalam patung dan arca yang bisu tuli tidak bisa mendengar. Dan kita tahu kalau manusia menyembah patung, arca dan sebagainya, berarti dia merendahkan. Itu adalah zina rohani di hadapan Tuhan. Apapun alasannya saudara, itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Nah itu sebabnya kita menyembah kepada Allah yang maha besar, maha jauh. Dia begitu penuh kuasa dan kita hanyalah seperberapa titik debu di hadapannya. Kita lihat lagi saudara, itu sifat yang pertama transenden. Sifat yang kedua dari Tuhan disebut Tuhan yang imanen. Tuhan yang imanen berarti apa saudara? Tuhan yang dekat, Tuhan yang ada di dalam hati kita. Nah ini saudara, bedanya kekristenan saudara. Dia adalah relasi. Karena apa? Tuhan yang maha besar itu bisa jadi Tuhan yang maha dekat. Buktinya apa saudara? Kalau Tuhan kita itu Tuhan yang imanen. Yang pertama itu adalah inkarnasi dari Tuhan Yesus. Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Dia mau tinggal di antara manusia. Lahir sebagai bayi sampai mati di kayu salib sebagai manusia. Dia lahir dalam keluarga sederhana, dia hidup melayani, dia tahu budaya manusia. Seperti dituliskan dalam Yohanes 1 ayat 14, firman Allah itu telah hidup di antara manusia. Kita lihat saudara, ini ada suatu kelompok semut ya saudara ya. Kelompok semut ini saudara. Saya dulu pernah dapat ilustrasi ini dari dosen agama saya. Itu dosennya pinter saudara ya, namanya Pak Chambers dari Inggris saudara. Dia bilang begini, kalau kamu melihat semut-semut itu, semua menderita. Ada yang lagi berkelahi, ada yang sakit, ada yang miskin dan sebagainya. Pokoknya semut itu sangat menderita. Lalu kamu ingin semut-semut itu bahagia. Kamu ingin semut-semut itu berumur panjang, kamu ingin semut itu tidak sakit dan sebagainya. Apa yang kalian harus lakukan? Nah ketika kalian dengan bahasa manusia sampai berbusa-busa ngomong, semut, kamu harus melakukan ini, semut kamu harus begini, begitu. Supaya hidupmu lebih aman, lebih tentram, lebih makmur dan sebagainya. Bisakah saudara ngomong dengan mereka? Bisakah saudara ketemu dengan mereka? Bisakah mereka mengerti apa yang saudara inginkan? Tidak bisa saudara. Karena apa? Bahasanya lain, budayanya lain. Akhirnya apa yang perlu saudara lakukan? Saudara harus inkarnasi jadi semut. Saudara harus tinggal di dalamnya, saudara harus mengerti kehidupan mereka. Dan saudara menjadi solusi bagi hidup mereka. Itulah sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang imanen. Dia mau dari keberadaan yang luar biasa menjadi sama seperti manusia. Itu bukti pertama. Bukti kedua saudara, bahwa ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menjadi milik Yesus. Yesus di dalam kita. Kita di dalam Yesus sesuai dengan doanya dalam Yohanes 17 dikatakan, Bapa mereka adalah milikku, berarti itu adalah milikmu juga. Berarti saudara kalau kita milik Yesus dan Yesus ada di dalam kita, kemanapun kita pergi dia ada di dalam hati kita. Apapun yang kita alami dia paling mengerti saudara, dia sungguh-sungguh mengerti keadaan kita. Itulah saudara Tuhan yang imanen. Kalau kita menjadi milik Yesus, maka kita berhak untuk menerima janji-janji Tuhan. Nah saudara mungkin berkata, ya itu kan kata teori, Tuhan yang transenden, Tuhan yang imanen. Sekarang gimana caranya? Saya gak pernah lihat dia, saya gak pernah meraba atau merasa dia. Gimana caranya? Saudara, tenang saudara ya, ini ada caranya saudara. Pribadi Tuhan Yesus saudara, pribadi Tuhan dapat kita alami melalui 4 hal. Saya kelompokkan besar saja melalui 4 hal. Pertama, suaranya di dalam hati kita. Kalau saudara senang berelasi dengan Tuhan, suaranya tambah lama tambah jelas saudara. Contoh, ada dosen waktu itu yang kekurangan uang. Terus dia butuh uang 32 juta sekian untuk perbaikan rumahnya yang bocor. Saudara, pada saat itu di ATM ada orang ketinggalan kartunya masih di dalam mesin. Terus saudara gak ada siapa-siapa di luar. Dia coba lihat jumlahnya. Jumlahnya 32 juta lebih juga saudara. Dia bisa aja tekan langsung menu transfer. Tapi suara Tuhan berkata, kamu berarti bukan anakku.
kamu gak integritas. Kasihan orang yang punya kartu tersebut. Pasti dia memerlukan uang tersebut. Saudara, akhirnya dia menangis, dia sadar itu bukan miliknya. Akhirnya saudara, dia keluarkan, dia tekan cancel, dia keluarkan kartu itu. Dan saudara, dia udah lega. Ini salah satu contoh, suara Tuhan mampu berbicara di dalam hati kita. Kalau misalnya saudara udah menyembah Tuhan, terus gak kedengeran suara Tuhan. Tuh gak ada suara apa-apa tuh, semuanya hening, diam. Nah saudara, baca firman Tuhan. Saudara buka firman Tuhan. Nanti Tuhan akan memperlihatkan firman-Nya, karena itu bukan tulisan belaka. Itu tulisan yang diilhami Roh Kudus. Yang ketiga, melalui peristiwa di sekitar kita. Contohnya dengan meninggalnya Pastor Fu ini saja. Itu mencelikan mata hamba-hamba Tuhan. Saya taunya dari mana? Dari mereka sendiri saudara. Banyak yang cerita kepada saya. Bahwa mereka melihat sungguh kedaulatan Tuhan luar biasa. Dan akhirnya mereka bilang, kami mau mempergunakan hidup kami seperti Pastor Fu sebaik-baiknya. Kami mau memanfaatkan waktu kami, sisa hidup kami untuk melayani dia sebaik-baiknya. Nah saudara, ini adalah suara Tuhan. Bukan hanya kepada satu orang, kepada banyak hamba Tuhan. Melalui peristiwa, banyak peristiwa lain di dalam hidup saudara. Yang nanti ternyata itu adalah kehendak Tuhan, itu suara Tuhan. Yang keempat, melalui peneguhan dari teman atau keluarga. Saudara, ini juga jangan main-main, teman atau keluarga kita yang udah hidup baik, hidup taat kepada firman Tuhan. Dia bisa memberikan peneguhannya. Waktu itu saudara, saya juga minta peneguhan. Saya Tuhan minta peneguhan. Malam harinya saudara, itu ada satu hamba Tuhan saudara. Saya pikir dia cuma mau ngomong sebentar, nggak taunya dia ngomong panjang lebar. Di hadapan kami sekeluarga saudara. Bahkan itu menjadi peneguhan. Paginya saya berdoa, Tuhan saya minta peneguhan. Nah saudara, inilah kita bisa mengalami pribadi Tuhan melalui 4 hal ini. Nah saudara, yang kita perlukan jadinya saudara adalah apa? Tuhan Yesus sebagai pusat hidup kita. Sumber segalanya. Dialah yang kita nantikan. Contohnya seperti gambar ini saudara. Ini adalah bapak yang baru pulang dari kantor mungkin atau dari luar kota, disambut oleh anak-anaknya. Acap kali kita menyambut mungkin oleh-olehnya, mungkin saudara kadonya dan sebagainya. Tapi di sini Tuhan menekankan, sambutlah orangnya, sambutlah pribadinya saudara. Karena apa? Itulah pribadi sebagai sumbernya saudara. Ini makanya saya kasih contoh ilustrasi demikian. Nah maka apa saudara aplikasinya buat kehidupan kita? Aplikasinya gampang saudara, sederhana. Saudara lakukan ini dengan benar, konsisten, taat, maka saudara dikatakan sudah menanti-nantikan Tuhan. Mari semua yang di rumah sama-sama ya baca ayat ini dengan keras. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah saudara, 3 hal ini bila kita lakukan dengan benar, kita punya pengharapan, itu benar-benar harus saudara. Karena Yesus telah bangkit, kita jadi punya pengharapan, bersukacitalah. Walaupun apa yang dinanti belum terjawab. Sabar saudara, kalau ada kesesakan dikatakan sabar. Mengucap syukur saudara, bertahan di dalamnya. Dan bertekun dalam doa. Tentu doa itu dibarengi dengan firman Tuhan. Saudara tekun, lakukan itu aja. Dan di samping itu ya kita tetap berusaha bekerja. Masakan Tuhan tinggalkan kita? Tidak mungkin saudara. Coba lakukan ini saudara. Nah kesimpulannya yang terakhir. Jika Anda mempraktekkan dengan benar, menanti-nantikan Tuhan ini, maka Anda beroleh kekuatan dalam menghadapi masa krisis ini. Nah saudara mungkin bilang, saya gak mau kekuatan, saya mau langsung jawabannya, saya mau langsung mujizatnya. Saudara tunggu dulu saudara. Itu bukan berarti kekuatan itu gak penting. Penting loh saudara, kekuatan itu dalam masa krisis, dalam masa kesesakan, dalam masa lockdown, masa-masa yang membosankan ini mungkin saudara itu sangat penting. Kalau enggak ada kekuatan, kita itu bisa kalah. Kalau kita kalah, kita rontok saudara. Kalau kita rontok, nasibnya tuh bukannya maju saudara. Nasibnya apa? Malah makin mundur. Jadi
kekuatan itu juga memegang peranan yang penting di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita menanti-nantikan Tuhan untuk mendapat kekuatan baru. Dengan cara tadi Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa dan firman. Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang imanen. Itu terbukti dari inkarnasi Yesus menjadi manusia. Dan kita peringati setiap awal bulan kita memasuki di dalam perjamuan kudus sebagai tanda kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang rela untuk menebus segala dosa kita. Allah yang mau menjadi sama dengan kita, taat sampai mati di kayu salib supaya kita diselamatkan. Sungguh saudara, ini merupakan cinta terbesar dari Tuhan yang maha besar kepada kita yang hanya merupakan setitik debu. Kita tidak ada artinya apa-apa di hadapan Dia sebenarnya. Namun Dia sangat mengasihi setiap kita. Itu sebabnya waktu kita datang untuk menghadap Tuhan dalam perjamuan kudus ini, mari datang dengan sikap hormat, sikap takut kepada Tuhan. Mari kita siapkan semua roti dan anggur. Saudara sudah siapkan, saudara dengan tertib. Kita akan nyanyikan satu lagu dulu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Karya terbesar, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Benar Tuhan, Tiada pernah berubah kasih-Mu. mari saudara yang di rumah nyanyikan sama-sama. Karya terbesar, Yes. dalam hidupku. Amin Tuhan. Pengorbananmu Amin. yang selamatkanku. Yes. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, Amin Tuhan. dalam hidupku. Pengorbanannya sungguh sangat berarti, sangat dalam. Yang selamatkanku. Amin. Engkaulah harta Amin Tuhan. yang tak ternilai, Yes Tuhan. yang ku miliki Amin. dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sambil musik memainkan dengan lembut lagu ini, kita masing-masing mengevaluasi diri kita. Mari kita periksa hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Apakah karena masa krisis ini kita menjadi mundur? Apakah kita menanti-nantikan Dia dengan sepenuh hati atau hanya menanti-nantikan hasil doa kita saja? Mari kita datang kepadanya. Dia udah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Mari kita datang memperbaiki lagi, komitmen lagi cinta kita kepada Tuhan. Perbaharui lagi. Yesus.
Yesus. Yesus Tuhan. Iya Yesus. 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 Haleluya Tuhan. Tuhan berpesan saudara, untuk semua saudara pun yang di rumah. Mari saudara, di tengah masa yang tidak enak ini, Tuhan mengingatkan, kalau kita mau bersekutu, mau menjadi satu dengan Tuhan, maka bukan hanya di dalam keadaan yang enak, keadaan yang sukacita, tapi Tuhan juga berpesan, kita justru mesti bersekutu di dalam penderitaannya juga. Sama seperti yang dikatakan Paulus dalam kitab Filipi. Hendaklah kita juga mau bersekutu di dalam penderitaan Yesus. Janganlah kita mengeluh, marilah terus mencintai Dia. Saudara boleh angkat roti pada tangan kanan saudara, melebihi di atas kepala saudara. Sebelum memakannya, saya akan bacakan ayat-ayat di mana Tuhan melakukan perjamuan malam dengan murid-muridnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang dipecahkan bagi kita semua supaya kita bersatu di dalamnya? Amin. Bila saudara percaya, mari memakannya bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan pada tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, Dia sudah mengampuni segala kesalahan kita. Kita yang hanya setitik debu di hadapan-Nya. Sungguh ini adalah kemuliaan, kehormatan bagi kita. Sebab itu saudara, kalau saudara percaya bahwa cawan ini adalah lambang dari darah Yesus yang dicurahkan bagi kita semua, apakah saudara mempercayainya? Amin. Amin. Bila saudara percaya, mari kita meminumnya bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam bahasa Indonesia. Yang di rumah mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan. Tubuhmu dan darahmu telah Engkau persembahkan menjadi korban bagi kami, supaya jiwa kami diselamatkan, dosa kami diampuni. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami percaya kalau Engkau telah rela mengorbankan dirimu, maka Engkau juga adalah Allah yang peduli kepada setiap kami, Allah yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami bersyukur hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan, kita tentunya telah diberkati lewat pujian, penyembahan, dan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Sebagai ucapan syukur untuk persembahan, perpuluhan, diakonia, dan dana pembangunan gereja dapat dilakukan transfer melalui rekening yang tertera di layar berikut ini. Khusus untuk persembahan dan perpuluhan, selain melalui rekening Bank BCA yang biasa, saat ini sudah bisa melalui OVO dan GoPay.
yaitu dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar atau memasukkan nomor akun 0817 9882 628. Jadi untuk persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui rekening Bank BCA atau OVO dan GoPay. Mengingat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, belum memungkinkan kita untuk dapat berkumpul di gereja. Karena itu setiap ibadah dan kegiatan lainnya masih diadakan online. Jadi untuk Sabtu dan Minggu tanggal 8 dan 9 Agustus 2020, ibadah masih dilakukan online dan dapat diakses mulai Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube channel MDC Bogor Online. Ibadah akan dilayani oleh Pastor Andreas Raharjo dari MDC Surabaya. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk doa jemaat Rabu online yang sudah mulai diadakan bulan Juli 2020, diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30. Kami menghimbau para jemaat dari Bogor, Depok, dan BSD untuk dapat mengikuti doa jemaat ini. Kita percaya lewat doa-doa kita, kuasa Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu. Meeting ID dan password akan diberikan melalui grup kesan masing-masing. Jangan lupa, kesan wajib tetap diadakan. Dan bila mana ada kendala, dapat menghubungi PW masing-masing. Berita keluarga. Atas anugerah dan pertolongan Tuhan, telah lahir Grisela Tiartama Tambunan, putri pertama dari pasangan Bapak Lois M. Tambunan dan Ibu Yana, pada hari Minggu 26 Juli 2020. Segenap keluarga Masa Depan Cerah ikut bersuka cita atas berita bahagia ini. Kembali kami mengingatkan himbauan pemerintah bagi seluruh jemaat kiranya dapat tinggal di rumah, menjalankan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan dengan baik. Demikian pengumuman hari ini, sampai bertemu ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Terima kasih untuk tim pemuji dan pemusik yang sudah melayani dengan baik. Terima kasih kepada Tuhan, kita boleh memuji menyembah Dia. Kita boleh mendengarkan firman-Nya dan melakukan perjamuan kudus pada hari ini. Ini semua merupakan berkat rohani yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah ini, kita nyanyikan dulu satu lagu, Dengan Sayap-Mu Ku Akan Terbang Tinggi. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi, saudara yang di rumah, mari nyanyi dengan percaya. Ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan, Ya Yesus, dan perlindungan, amin Tuhan. bagiku. Katakan dengan percaya, Pertolonganku Dia pasti menolong kita di semua. tempat maha tinggi. Ya Tuhan, Ku kami mengangkat berserah. tanganku, Yes Tuhan, aku berserah. amin. Engkau yang kami nantikan, Engkau yang kami sembah. Kau yang ku sembah, Yes Tuhan, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Sekali Rajaku. lagi katakan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yes Tuhan. Yesusku, Rajaku. Mari kita akhiri dalam doa. Tuhan,
Tuhan, kami tetap menantikan Engkau. Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau menolong Tuhan bangsa kami, negara kami. Supaya Tuhan pandemi ini segera berakhir. Kami berdoa biar tangan-Mu sendiri yang mentransformasi negara kami. Sehingga orang juga boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami rindu pandemi ini cepat berhenti ya Bapa. Dan kembali semuanya menjadi baik dan normal. Tuhan menolong setiap ya Bapa, keluarga-keluarga korban COVID. Engkau yang beri kekuatan, Engkau yang beri penghiburan Tuhan. Dan Kau beri kesembuhan pada saat ini juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap jemaat yang lagi mengalami masalah apapun, Engkau tolong, Engkau beri Tuhan Yesus kekuatan dan mujizat-Mu atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari beri tepuk tangan untuk Allah kita.